Berikut ini pengakuan dari mantan muridnya Heri Marzuki yang mengaku wali Ghosts, karena sering melihat kejanggalan pada diri Heri Marzuki dan ajarannya, akhirnya keluar dari kelompok mereka. Saya dan Buya Arazi itu sama. Sama-sama korban dukun berkedok wali, bedanya saya dulu, Buya Arazi sekarang. Jika ditanya, kenapa antum dulu sempat percaya? Jawabannya, pertama, karena minimnya pengetahuan saya tentang standar kewalian. Dulu, syariat saya analogikan seperti kulit buah, dan hakikat adalah buahnya. Sehingga saat hakikat didapat, kita tidak perlu lagi melihat syariat. Kedua, karena husnuzan tingkat tinggi. Saat mengenal seseorang lewat pertemuan yang baik, ia berbicara dengan bijak dan baik, muridnya pun didominasi orang baik, sudah tentu tak terpikir dalam benak saya bahwa ia akan berdusta saat mengaku sebagai wali. Toh dia orang baik, ucap saya dalam hati. Ketiga, mengaku saja, kita itu korban film. Di film para wali diidentikan dengan hal-hal mistik dan sakti, entah mampu membaca pikiran, bisa terbang, tidak naik naga, atau kebal terhadap senjata. Meskipun saat menonton kita tahu itu hanya rekayasa, namun karena memori itu terlanjur masuk ke dalam pikiran kita dan saat bertemu sosok yang mengaku wali ia juga bisa melakukan hal serupa, otak kita lantas membenarkan dan berkata, oh ternyata wali benar bisa melakukan itu semua. Keempat, karena terbuai dengan gelar yang ia berikan kepada kita. Dukun berkedok wali yang mengincar kita sebagai muridnya biasanya akan memberikan panggilan khusus untuk menggambarkan hubungan kedekatan kita dengannya, entah saya yang dulu dianggap sebagai cucunya, atau Buya Arazi yang mendapat gelar wali. Karena kaidah dasarnya, la ya'riful wali ilal wali, tidak ada yang tahu pasti seseorang itu wali kecuali ia juga wali, saya cukup yakin ini yang menyeret Buya Arazi mempercayai orang tersebut. Dia bisa tahu saya wali, berarti dia juga wali. Kelima, hati-hati kawan, ada unsur sihir di sana. Belum sah menjadi dukun sejati jika belum bisa mengeluarkan sihir bukan. Inilah yang paling berbahaya karena tidak terlihat secara kasat mata. Saat datang ke rumahnya hati rasanya bergetar, seperti ada kesejukan, seperti lebih tenang, saat bersalaman badan langsung merinding, dan suasana magic lainnya. Ah, ini mungkin pancaran kewalian beliau, ucap saya dalam hati. Maka saat kita datang ke rumah orang yang kita duga ia dukun berkedok, jangan makan makanan apapun atau minum minuman apapun di sana. Plus jangan berhenti berzikir dan mohon perlindungan Allah untuk membentengi hati dan pikiran dari sihir mereka. Keenam, termakan doktrin, antum belum makomnya, bahasa ini amat familiar bagi mereka yang pernah bergesekan dengan ilmu kebatinan. Antum mah belum paham, masih terhijab, belum sampai makomnya, dan lain-lain. Saya saat itu menyadari ada kejanggalan dengan perguruan Abah, sedari awal saya amat menyadari kejanggalan yang ada. Tapi karena minimnya pengetahuan, husnuzan tingkat tinggi, korban film, terbuai dengan gelar, dan mungkin ada unsur sihir di sana, akhirnya saya menyimpulkan, mungkin saya belum sampai makomnya. Dan saya yakin Buya Arazi pun saat ini merasakan hal yang sama, beliau doktor dan ahlu riwayah, tidak mungkin beliau tidak menyadari keganjilan yang ada. Namun satu doktrin yang membuat beliau tunduk, antum masih terhijab antum belum sampai makomnya. Jika ditanya, lalu apa yang membuat antum sadar sebagai korban dukun berkedok wali? Jujur saja, istri saya yang menyadarkan saya. Apakah ia memberikan dalil, argumen atau semacamnya? Tidak, pasca menikah, istri saya kenalkan dengan Abah dukun berkedok wali, sepulang dari sana istri menangis. Saat itu saya belum paham kenapa dia menangis. Ia berucap lirih karena mungkin takut saya marah, maafin aku tapi menurut aku, Abah itu udah menyimpang dari syariat Islam, dan ia melanjutkan tangisnya. Ia cuma berucap itu, titik. Tapi seperti menghujam hati dan pikiran saya, merefresh semua ingatan saya tentang keganjilan dan penyimpangan yang selama ini saya nafikan. Tanpa perlu adu argumen apapun lagi saya langsung berkata, iya Abah menyimpang, kita gak akan kesana lagi, kamu udahan nangisnya atuh ya. Saya sampai curiga jangan-jangan istri saya wali yang sebenarnya. Hehe, mungkin ini juga yang menyebabkan Ustadz Zulfikar Harun dan Ustazah Siti Zakiyah termasuk yang berada di awal-awal menentang ajaran Pak Heri, biasa dipanggil Maulana Abati Al-Badr yang mengaku wali Al-Gaus ini. Mereka suami istri yang saling melengkapi, Masya Allah. Lantas apakah harus punya istri agar terhindar dari dukun berkedok wali?
Tentu saja tidak, kasihan yang masih single atuh. Kuncinya selain memperluas ilmu pengetahuan dengan kaidah dasar, wali Allah tidak akan menyelisihi syariat. Kunci utama lainnya adalah perbanyaklah zikir ikhlas karena Allah dan bergaul dengan orang-orang baik. Karena tahu kejanggalan saja tidak cukup, kita butuh seseorang untuk menyadarkan kita. Maka lewat perantara merekalah Allah akan menyadarkan kita. Tidak harus istri, mungkin teman, kerabat, atau siapapun itu. Pastikan kita banyak bergaul dengan orang baik. Insya Allah Allah akan menuntun kita juga kepada jalan kebaikan. Semoga bermanfaat. Iqmal Nur Hakim, LEC. Demikianlah kisah Iqmal Nur Hakim, alumni Timur Tengah yang pernah belajar kepada Heri Marzuki. Adapun isi ceritanya diambil dari akun FB-nya Iqmal Nur Hakim. Benar tidaknya kisahnya wallahu alam, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Sampai jumpa kembali pada pembahasan yang lain.